Akhir November 2025, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG melaporkan sesuatu yang jarang sekali terjadi, yaitu Tropical Cyclone Senyar terbentuk di Selat Malaka, persis di antara Sumatera dan Semenanjung Melerza. Secara klimatologis, ini wilayah yang biasanya aman dari siklon kuat karena terlalu dekat dengan garis ekuator. Tapi pemanasan lautan dan pola atmosfer yang berubah membuat pengecualian. Senyar lahir, menguat, lalu mengirim curah hujan yang brutal ke Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dalam hitungan hari, lebih dari 700 orang tewas di Sumatera, ratusan masih hilang, dan lebih dari 1 juta orang terpaksa mengungsi. Ribuan rumah hancur, jalan nasional terputus, dan desa-desa di lereng bukit terkubur campuran lumpur, batu, dan kayu gelondongan. Dalam visual satelit NASA yang dirilis awal Desember 2025, Sumatera tampak seperti pulau yang disapu kuas air raksasa. Awan spiral senyar menutupi hampir seluruh ujung utara, sementara sungai-sungai besar tampak meluap hingga ke daratan yang biasanya kering. Di darat, cerita menjadi sangat lokal. Di Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Utara, banjir bandang dan longsor datang bertubi-tubi pada tanggal 24 hingga 25 November 2025. Sedikitnya puluhan orang tewas dan ratusan lainnya luka-luka. Kayu besar, batu, dan lumpur dari lereng-lereng di ekosistem Batang Toru menghantam rumah-rumah dan lahan pertanian. Di Kecamatan Baarus dan Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah, air naik hingga sepinggang bahkan sedada orang dewasa. Ratusan rumah terendam, sebagian warga hanya bisa menyelamatkan pakaian di badan dan dokumen yang sempat diraih. Bulan April 2025, banjir besar sudah sempat merendam hampir 600 rumah ketika tanggul sungai jebol. Peristiwa ini seolah memberi preview kecil sebelum bencana skala siklon datang di akhir tahun. Ini bukan cuma soal hujan yang makin ekstrim. Sejumlah ahli hidrologi dari UGM dan IPB tegas menyebut, kerusakan hutan di kawasan Hulu Daslah yang membuat banjir bandang Sumatera akhir 2025 jadi sejahat ini. Itu akibat tutupan hutan di hulu turun drastis. Lereng curam berubah jadi kebun monokultur. Infrastruktur industri memotong jalur air alami dan mengarahkan aliran deras ke kantong-kantong permukiman. Batang Toru, dulu simbol hutan hujan tropis yang lebat, paru-paru Sumatera Utara, paru alam yang menyimpan sungai, kehidupan, dan keanekaragaman. Tapi hari ini, peta itu berubah. Garis-garis izin, konsesi, koridor ekonomi, memotong hutan, membelah lanskap, dan menulis ulang sejarah alam dengan tinta izin korporasi. Di balik megahnya janji listrik, emas, dan kemajuan, ada sistem kehidupan yang sedang digerus, perlahan, tapi pasti. Menurut data terbaru yang dikompilasi oleh penggiat lingkungan, setidaknya ada 7 korporasi besar menguasai bagian utama lanskap Batang Toru, antara lain PT Agenco Resources, sebuah perusahaan tambang emas yang dikenal sebagai Martabi, PT North Sumatra Hydro Energy atau PLTA Batang Toru, serta perusahaan dari sektor sawit hutan tanaman industri pulp dan kertas mikro PLTA dan geothermal. Bukti paling mencolok adalah aktivitas tambang dan PLTA yang menurut analisis independen sudah membuka kawasan kritis sepanjang sungai, termasuk area yang vital sebagai koridor habitat satwa. Perusahaan tambang bahkan telah memperluas lahan fasilitas penampungan limbah atau tailing management facility ke area aliran hilir, dekat daerah aliran sungai. Hal ini memunculkan risiko polusi air, sedimentasi, dan kerusakan ekosistem air yang telah lama stabil. Bayangkan, sungai yang sejak dulu mengalir lembut, membawa air jernih dari hulu, kini berada di bawah tekanan. Debit air diatur, aliran diubah, lereng yang dulu hijau diserang kapak-kapak berizin. Semua ini atas nama pembangunan dan kemakmuran. Proyek Batang Toru Hydro Power Project atau PLTA Batang Toru didesain untuk kapasitas total 510 MW, yang konsekuensinya mengakibatkan konversi lahan, gangguan jalur sungai, serta fragmentasi habitat di kawasan inti habitat Wangetan Tapanuli. Selain itu, sebuah laporan independen pasca banjir besar akhir 2025 ini di Tapanuli mengaitkan bencana itu langsung dengan degradasi hulu, yaitu deforestasi pembukaan konsesi. Di sisi lain, aktivitas ekstraktif membuat kawasan pelindung air dan lereng hilang, mempercepat longsor erosi, dan aliran air deras yang tanpa ampun menghancurkan pemukiman. Bukan hujan yang jadi pemicu utama, tapi tangan manusia yang sudah lebih dulu memotong pegangan tanah, meretas jalur air, dan menebas sistem alami penyangga kehidupan. Bagi komunitas lokal yang mengandalkan sungai, hutan, dan tanah sebagai sumber hidup, degradasi ekosistem itu berarti aliran air keruh, sungai berubah alur, tanah longsor, banjir, berkurangnya keanekaragaman hayati, serta berkurangnya sumber pangan dan mata pencaharian.
Krisis di Batang Toru bukan hanya soal satwa langka. Ini soal kemanusiaan, tentang kehidupan jutaan jiwa manusia dan alam yang tergantung pada satu sistem, yakni hutan, sungai, dan tanah. Ketika sistem itu rusak, semua ikut merasakan. Menurut laporan sejumlah penelitian pada 2025, rekaman keanekaragaman hayati atau KHT di Batang Toru sangatlah lemah. Data populasi, habitat, alur ekosistem, atau kondisi sungai sering usang atau tidak tersedia sama sekali. Akibatnya, kebijakan tata ruang atau rencana tata ruang wilayah dan izin konsesi dibuat tanpa basis data ekologis yang kuat. Padahal, regulasi internasional dan rekomendasi konservasi, termasuk dari kelompok spesialis seperti UCNSSC Primate Specialist Group, sudah lama menyerukan moratorium terhadap pembangunan besar di habitat orangutan Tapanuli, sebuah zona inti yang harus dilindungi. Koridor alam harus dijaga, tapi tragisnya, izin terus dikeluarkan, konsesi malah terus meluas. Dan, retorika pembangunan sering dijual tanpa transparansi data, tanpa evaluasi jangka panjang terhadap ekosistem. Apa artinya proteksi ketika izin lebih mudah didapat daripada izin hidup? Apakah kita bisa menyebutnya pembangunan, jika yang tumbang bukan sekadar pohon, tapi jaring kehidupan? Di Batang Toru, kita melihat dua wajah masa depan, satu wajah listrik, emas, kemakmuran korporasi. Wajah lainnya, sunyi, rusak, rapuh. Hutan yang dulu menyokong sungai, air, kehidupan, kini diperas habis oleh konsesi tambang dan proyek besar. Dan yang paling memprihatinkan, banyak dari kita bahkan tak tahu apa lagi yang sudah hilang. Itu karena datanya rapuh, tersebar, dan sering disembunyikan di balik izin dan dokumen. Masyarakat harus bergerak, negara harus tergerak, karena Batang Toru bukan milik korporasi. Ia milik bumi, ia milik kita semua. Di episode berikutnya kita telusuri bagaimana krisis ini terekam dalam alam dan komunitas pasca banjir 2025, dan apa pilihan yang mesti dilakukan ke depan. Tonton terus channel Global Nexus 2.0 by Dr. Valdez. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Berikan pendapat Anda di kolom komentar. Mari kita berbagi informasi dan berdiskusi secara objektif untuk membuka insight yang baru. Terima kasih.